Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tutorial ya teman-teman, bagaimana caranya menentukan kaki pada timer kulkas ya. Di sini kita akan bahas seputar timer kulkas ya. Nah, di sini saya akan coba contohkan ya teman-teman, bagaimana caranya menentukan timer 13 atau 14 ya. Nah, nantinya juga akan saya tutorialkan juga bagaimana caranya mengetahui timer itu rusak tidaknya ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan cek dulu teman-teman, timer ini menggunakan yang 13 ataupun 14. Nah, caranya teman-teman kita siapkan dulu. Nah, satu buah avometer. Nah, di sini saya akan coba contohkan cara mengecek menggunakan avometer ya. Nah, sekarang kita posisikan seperti ini. Nah, udah. Nah, ini kita singkirin dulu. Nah, oke teman-teman, yang pertama teman-teman bisa lihat ya pada bagian ini. Nah, ini nantinya teman-teman itu bakal ketahuan ya di sini. Di sini ada tulisan 1 2 3 4 ya teman. Nah, ini menentukan sekun-sekun yang di bawah ini ya. Jadi 1 2 3 4 ya teman-teman. Nah, untuk yang nomor 1 itu kebanyakan tandanya itu ada pembatas ini ya. Jadi kalau misalkan yang nomor 1 itu pastinya itu ada di pembatas ya. 13 maupun 14 pastinya itu ada pembatas seperti ini ya. Jadi yang nomor 1 itu ada di sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari 3 atau 4-nya ya. Jadi timer ini bisa menggunakan 13 atau 14. Nah, caranya teman-teman bisa gunakan avometer. Nah, ini caranya jika teman-teman mempunyai avometer, caranya seperti ini. Nah, kita posisikan ya, avometer itu berada di 1K ya. Nah, udah jelas ya. Nah, selanjutnya teman-teman, karena nomor 1 itu sudah kelihatan ya, jadi nomor 1 sudah kelihatan ada di bagian sini. Nah, ini. Nah, kita pasang di nomor 1. Nah, udah. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ini bisa cari ya teman-teman, timer ini 14 atau 13. Nah, kita tempelkan di 4 dulu. Nah, pada di bagian 4 jarum pada multitester itu tidak bergerak ya. Nah, kita coba di 13. Nah, kalau di 13 jarum di multitester bergerak ya. Nah, sudah bergerak ya. Oh, salah. Ini. Nah, kan bergerak teman-teman. Artinya timer ini menggunakan jenis ataupun model yang 13 ya teman-teman. Nah, nantinya kalau misalkan gerakannya itu ada di nomor 4, maka bisa kita pastikan timer itu 14 ya. Kalau geraknya itu di nomor 3, nah ini saya pasang di nomor 3, itu artinya timer ini menggunakan model yang 13 ya teman-teman. Nah, Mas, mungkin ada pertanyaan juga di grup di WhatsApp kemarin. Mas, punya saya kok 13 connect dan 14 juga connect. Nah, mungkin kalau sudah seperti itu mungkin sudah bingung ya teman-teman. Nah, di sini saya akan contohkan kenapa dia itu bisa connect seperti itu ya. Nah, yang perlu teman-teman lakukan jika timernya itu 13 connect, 14 connect. Nah, teman-teman bisa putar ya di bagian sini. Nah, di sini ada tombol settingannya ya teman-teman. Nah, ini kita putar. Nah, ini putar. Nah, di sini kita putar ya teman-teman sampai terdengar bunyi sedikit cetak seperti itu ya teman-teman. Jadi sedikit lebih keras dari biasanya. Jadi untuk pemutarannya itu jangan sampai kelewat ya teman-teman. Nah, ini saya akan coba putar. Nah, nggak terlalu keras ya suaranya. Nanti kalau sudah sampai berada di posisi keras, lah teman-teman bisa hentikan dulu ya. Nah, ini kita putar. Nah, tuh sudah bunyi ya, cetak seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa tes ya pada bagian di sini. Nah, ini
maksud saya di nomor 3 ya. Nomor 3 dan 2 kalau sudah bunyi cetak seperti itu harusnya terhubung ya teman-teman. Pastikan harusnya terhubung. Nah, ini kita tes nomor 3 dan 2. Nah, dia sudah terhubung ya. Kita lihat. Nah, tuh. Sudah terhubung ya. Sudah connect ya. Dan 3 dan 4 harusnya tidak terhubung ya. Nah, di sini tidak terhubung. Nah, jarumnya tidak bergerak. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, kalau misalkan kita cek 13 ataupun 14 itu pasti connect-nya itu berada di angka 1 ya. Bisa di 3 ataupun bisa di 4 ya. Nanti tinggal dipilih ya. Kalau misalkan di 4 itu connect berarti ya itu sudah 14, teman-teman. Kalau misalkan connect-nya di 13 ya berarti timernya itu menggunakan 13. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Mas, kalau misalkan saya nggak punya avometer bagaimana Mas? Nah, caranya cukup mudah teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman lakukan, teman-teman bisa buka di sini ya. Namun untuk cara membukanya itu harus hati-hati ya teman-teman. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana cara ngebukanya ya. Nah, di sini ada 4 baut ya. Di sini 1, 2, dan dibalikannya ada 1, 2 ya. Jadi 4. Nah, teman-teman bisa tandai baut yang di bagian sini ya. Ini yang paling kecil ya. Dan yang ini besar dan yang bawah juga besar. Jadi yang ini kecil, teman-teman bisa tandai ya ketika mau ngebukanya. Nah, ini saya contohkan, kita buka. Nah, kalau misalkan kita itu nggak ada alat, caranya seperti ini teman-teman. Kalau kita mau menentukan ya timernya itu 13 ataupun 14-nya ya. Nah, teman-teman bisa pegangin seperti ini. Nah, ini menggunakan obeng kecil ya teman-teman, karena bautnya sangat kecil. Nah, selanjutnya di bagian balikannya ya, kita buka juga. Nah, seperti ini. Nah, udah kebuka. Satunya juga kita buka. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah bautnya sudah kebuka semua. Nah, cara ngebukanya teman-teman tinggal balik seperti ini ya teman-teman. Nah, supaya gear yang ada di dalam itu tidak sampai jatuh ya. Jadi caranya dibalik begini, lalu kita congkel ya. Nah, cara mencongkelnya nggak perlu keras-keras ya, kita pelan-pelan saja. Nah, tinggal congkel seperti ini. Nah, tuh dia akan otomatis keangkat sendiri ya nantinya ya. Nah, tuh udah keangkat. Nah, kan sudah keangkat kan. Nah, untuk dalamannya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita balik itu nantinya yang saya takutkan teman-teman itu bisa jatuh ya di bagian gear-gearnya ini, dan teman-teman tidak bisa memasang kembali ya. Nah, oke teman-teman, untuk menentukannya di sini itu ada konekannya ya, konekan spool. Jadi spool yang bawah ini dia itu akan connect ke kaki ini. Nah, di sini yang akan connect itu, jadi yang nomor 1 itu pasti connect ya teman-teman. Nah, ini itu biasanya itu ada semacam kawat ya teman-teman. Teman-teman, ini kurang jelas ya. Di sini nih ada kawat ya teman-teman. Nah, ini tuh ada kawat. Jadi ini yang nomor 1. Nah, selanjutnya kita lihat di nomor 3, teman-teman. Yang teman-teman lihat harus di nomor 3 dan juga nomor 4, teman-teman bisa lihat ya. Jadi yang nomor 3. Nah, di sini pada nomor 3 itu ada kawatnya ya. Sedangkan yang nomor 4 tidak ada kawatnya. Nah, maka bisa kita pastikan timernya itu menggunakan 13 ya, teman-teman. Karena kawatnya ini berada di nomor 3. Nah, apabila kawatnya itu berada di nomor 4, nah berada di posisi sini, nah timer itu bisa kita pastikan timernya menggunakan di kaki 4 ya teman-teman. Nah, caranya cukup sederhana, teman-teman bisa lihat ya pada dua kaki ini. Kalau misalkan ada di sini berarti ya 14, kalau ada di sini ya berarti 13 ya teman-teman. Nah, ini ada di sini ya. Nah, seperti ini kawatnya teman-teman, kelihatan ya. Nah, tuh kelihatan ya. Tuh kan, kelihatan ya. Nah, kita sudah selesai di pembahasan cara mengetahui
timernya ya teman-teman. Nah selanjutnya saya akan coba contohkan bagaimana caranya menentukan, maksudnya mengetes ya, apakah timer itu kondisinya baik atau tidak ya teman-teman. Nah ini kita pasang kembali untuk bautnya. Nah ini adalah baut yang kecil ya. Nah ini baut yang kecil. Nah tuh kecil sendiri teman-teman yang di bagian ujung ini. Nah kita pasang lagi yang di bagian ini. Oke, udah selesai. Nah selanjutnya yang perlu teman-teman kita perlukan ya untuk mengetes timer itu, yang perlu teman-teman siapkan yaitu satu buah kabel seperti ini dan juga colokan seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah karena kita sudah tahu ya teman-teman, kakinya itu ada di posisi 3 nanti tadinya, yang perlu kita pasang yaitu nomor 1 dan juga nomor 3 ya teman-teman, karena tadi posisinya ada di nomor 3. Kalau misalkan ada di nomor 4, teman-teman bisa pasang di nomor 4 ya. Jadi kita pindah ya, yang nomor 3 ini dipasang di posisi 4 ya. Nah karena ini berada di posisi 3, kita pasang di posisi 3. Nah selanjutnya kita akan hidupkan ya teman-teman. Nah kalau misalkan timer yang bagus, kalau kita hidupkan itu, dia itu akan bergetar ya teman-teman. Nah dia akan terasa bergetar ya, dipegang seperti ini ya. Nah selanjutnya yang teman-teman harus lihat ya, di sini ada kaca ya teman-teman. Nah ini ada kaca teman-teman. Ini kalau malam nggak kelihatan ya, teman-teman bisa cek sendiri di rumah. Nah di dalam ini kelihatan gearnya teman-teman. Jadi kalau misalkan timer itu berfungsi dengan baik, itu gear itu akan berputar teman-teman. Nah di dalam ya, nah itu ada kelihatan gearnya ya, tuh kelihatan. Nah, artinya timer ini berfungsi dengan baik ya. Dan kalau misalkan kita pegang seperti ini itu bergetar ya teman-teman, sedikit ada getaran, dan di bagian gearnya itu ikut berputar ya. Nah kelihatan ya teman-teman. Nah untuk cara mengetesnya seperti itu ya, gampang ya teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin itu saja ya video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan atau kesusahan, teman-teman bisa tinggalkan komentar di bawah ya teman-teman. Jangan lupa dukung juga channel kami supaya bisa memberikan informasi seputar tutorial-tutorial lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.